Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam pucuk teh. Gini ya. Wah, gini. Oh iya. Jadi kita lanjut di podcast PPTK Gambung. Kali ini kita berbicara di ujungnya proses pembuatan teh. Narasumber kita ada dua. Yang pertama, sore Pak Sabri. Sore Pak. Pak Sabri ini ahli teh. Ya, kemudian berikutnya juga Bu Fitria Rahadi, Puspitasari. Salah Pak, Fitria Puspitasari Rahadi. Kalau dipakai iya. Jadi Bu Fitria ini pemulia ya, Iya, merangkap sebagai tester. Iya, QC di pabrik. Isi di pabrik. Nah, jadi pertanyaan pertama Pak Sabri, untuk Pak Sabri dulu ya. Produk teh, iya kan, baik teh hitam, teh hijau, teh putih, mestinya kan tidak langsung diproduksi. Di akhirnya juga ada kontrolnya kan, gizinya kan Pak. Itu bagaimana mengecek kualitasnya? Ya. Yang paling akhir ngecek kualitas itu adalah produknya Pak. Produk akhir. Ya. Tetapi sebenarnya mulai dari pucuk sudah mulai di QC Pak. Oh iya gitu. Mulai di QC, mana yang rusak, mana yang bagus gitu. Iya. Sudah mulai di QC, dianalisis pucuk namanya, analisis pucuk. Kemudian sebenarnya di tengah-tengah itu juga Selama proses iya, pembuatan selama juga ada. proses. Misalnya yang paling krusial itu di tahap layuan. Nah, itu dicek Supaya layu sebelum berkembang gitu. ya supaya layunya pas gitu. Oh, iya. Sesuai dengan program pengolahannya, pas itu sesuai program pengolahannya. Kemudian pas kalau teh itu digulung itu tetap selalu dilakukan QC walaupun tidak seinten kalau sudah jadi produk ya. Nah, setelah produk itu jadi artinya pengering, setelah keluar pengering itu langsung di QC Pak. Kalau di teh hitam itu per kesatuan waktu, kalau teh hijau itu per bed. Yang paling ideal per bed itu per bolti misalnya, atau per kali dryer. Kemudian, nah di situ masing-masing bed kan bisa aja tidak sama kita kontrol supaya ketat. Supaya ini nih yang akan kita launching atau dikeluarkan ke konsumen itu sesuai dengan permintaannya. Kalau bisa tanpa komplain. Gitu. Untuk menghindari komplain. Nah, quality control di tengah-tengah tadi itu untuk mencegah Pak. Mencegah terjadinya cacat mutu di akhir. Itu sering Pak kalau kita di tengah-tengah tidak konsisten menjaga mutu ini, di akhir bisa cacat. Kalau udah cacat tuh sering tidak bisa perbaiki. Namanya juga cacat. Iya. Terus itu tadi pertanyaannya. Jadi kan ada dicek, ada karena ini kan produknya produk pangan ya Pak ya. Iya. Itu akan ada mengetahui keamanan pangan itu apa logam ada yang masuk, kemudian itu masih belum tes yang rasanya ya. Yang lain-lain gimana itu Pak Sabri? Bu Fitria sabar dulu ya. Iya. Kalau dicek, kita itu kan mengecek teh atau produk pangan lainnya, terutama teh ini ya. Ini di samping rasa itu organoleptik tadi. Di samping organoleptik itu secara berkala ini sebaiknya juga diuji secara kimia gitu Pak. Secara kimia, secara biologi gitu. Dan secara fisik juga. Secara kimia itu seperti misalnya kadar abu, kemudian ada secara kadar abu, kadar alkalinitas gitu Pak, water extract gitu. Kemudian kalau kadar fisik itu ya, densitas itu ternyata penting sekali untuk kekemasan. Kemudian fisik itu ada cemaran-cemaran fisik Pak, bisa aja terjadi ada logam ikut, bukan logam yang kadar ya, tapi logam yang benar-benar logam kayu gitu, pasir gitu.
Kalau cemarannya logam mulia nggak apa-apa. Ya itu bekan bisa dia. Satu batang emas, wah, gitu kan lagi. Iya, itu seringnya besi mas. Jadi bagus kalau dapat sering emas. Iya. Berikutnya untuk Bu Fitria ini kan sering tes organoleptik ya kan. Nah, kalau di tempat kamu ini kan teh hijau. Iya. Nah, terus ditesnya gimana itu? Caranya sama untuk menggambarkan ke masyarakat. Kalau untuk tesnya sih biasanya kita di testing pakai cup ya Pak ya. Iya, iya. Cupping. Kalau di kopi mungkin istilahnya cupping ya Pak. Tapi kalau kita istilahnya di testing gitu. Jadi pertama yang biasanya dilihat adalah keringan Pak. Tadi yang tadi Pak Sabri jelasin, panjang lebar itu kontrol dari mulai dari pelayuan sampai boldi ya Pak. Nah, biasanya kita ngeceknya per chop sih kalau yang biasa di pabrik ya Pak, per chop. Nah, di situ kita cek, kita lihat appearance-nya. Appearance itu dalam arti keringan Pak. Terus yang kedua kita lihat warna Pak, warna air. Nah, warna airnya, nah itu nanti warna air dari penyeduhannya itu kita lakukan selama 5 menit Pak. Yang kalau teh hijau yang bagus yang mana? Yang bagus sih sebenarnya keringannya tuh warnanya sih hijau cerah ya Pak, hijau cerah. Kemudian warna airnya juga hijau cerah kekuningan gitu Pak, hijau kekuningan. Kemudian, berarti kalau yang merah itu jelek gitu ya? Ya tuh. Kalau ya, konteksnya teh apa nih kan? Teh hijau. Oh, teh hijau. Kalau konteksnya teh hijau iya Pak, Iya. kurang bagus itu Pak. Saya sering dengar wah merah, Ya kalau udah merah berarti di situ ada prosesnya mungkin yang betul proses ya. ya. Kan gitu. Iya. Terus Lancat. jadi ada kelas-kelasnya itu sesuai tadi. Ini warnanya atau yang kalau rasa gimana ngetesnya? Kalau rasa kita minum Pak seruput ya. Ya, itu kan gimana standarisasinya? Masing-masing orang kan beda. Ya memang sih Pak kalau untuk rasa itu kan subjektivitasnya tinggi ya Pak, karena kita di sini sebenarnya saya sama Pak Sabri tester. Nanti biasanya kalau misalkan ada uji organoleptik yang dari luar untuk teh kita di ini kan nilainya. Iya. Nah, jadi kan rata-rata ya Pak ya. Iya, makanya saya tadi narasumbernya 2, mewakili yang Tapi kita berbeda-beda. masih punya 1 Pak testernya. Iya, makanya kan Pak Sabri nih contoh aja. Iya. Pak Sabri laki-laki, perempuan. Rasanya mungkin Pasti. lain. Pak Sabri umurnya agak mendekati tua sedikit, ini masih muda. Kan rasanya lain kan Pak? Maaf Pak. Iya. Kan? Makanya Gimana Pak Sabri ya? di organoleptik khususnya sensoris. Oh iya. Sensoris pangan itu ada uji sinkronisasi Pak. Oh, Nah, itulah. Idealnya Iya. mungkin setengah tahun sekali itu tester kita itu mengadakan uji sinkronisasi dengan lembaga yang istilahnya berkompeten dan kayak LSP juga personil gitu. Itu dulu itu dilakukan di PPMB Jakarta Pak. Jadi ada sertifikat sinkronisasi. Walaupun ahli, kalau dia lama nggak ngetes bareng dengan yang lain itu bisa tubrukan merasakan pahit hingga. Iya betul Pak. Apalagi Pak, itu makannya harus bareng lah. Yang satu kelaparan, satu kalau kelaparan, satu puasa ya kan. Iya, pas satu kenyang gua. Nah, kita kan ada yang isinya pahit aja. Ada yang termasuk tanggalnya juga Pak, mempengaruhi ngetes. Kalau tanggal tua kan semua pahit terus. Benar Pak. Iya. Kalau tanggal muda kayaknya happy ya Pak. Nah itu tadi pahit apa nggak terasa. Ya, tapi ini hanya guyon Pak. Oh iya. Maksudnya untuk dites tadi. Iya. Apa aja ya. Itu. Tapi Pak kalau ini Pak untuk di testing tuh sebenarnya waktu yang cocok itu pagi Pak. Oh ini saya baru tahu. Pagi. Makanya jadi kalau pagi-pagi rapat sering gak bisa karena itu kan saya perhatikan. Kalau udah makan siang kan beda Wah. lagi habis makan siang. Kalau pagi itu kan kitanya masih fresh Pak. Iya Jadi makanya mempengaruhi itu banget. mana Bu Fitria baru tester. Oh pagi.
kemungkinan besar pagi itu pencahayaannya juga Pencahayaan masih bagus masih- juga dari masih sisi lebih bagus faktor. lah Iya. daripada sore Di beberapa variabel yang Variabel, subjektivitas itu tadi. karena subjektif. Belum banyak masuk makanan Pak, aku mulut kalau pagi Pak. Iya, tapi kan kita ngomong lagi nih. Nah, ini kan tadi kan ada yang lebih kecil lagi yang mengaruhi kualitas. Kalau masalah ekspor teh ini kan, yang kita sering dengar kan ada apa Pak? 9-10 antara quinon, Ya, sebenarnya. cemaran aja kan. Iya Ya. Pak. Ada lagi pirulisit alkoholik, PA. DEET. Wah, terus kalau glifosat itu juga kan. Sekarang glifosat, Nah, maksudnya Volvet juga ya Pak ya. Volpet itu Nah. tuh, dan kadarnya mulai semakin meningkat, ditingkatkan gitu. ambangnya mulai kecil. Ambangnya mulai kecil itu kan jadi repot apa? Ya. Repot bagi yang apa namanya industri yang tidak siap. Iya, Pak, kita bahas satu persatu ya. Hmm. Sekarang yang 9-10 antara kuningan ya. Hmm. Itu apa toh sumbernya dari mana, kok diprotes sama apa pembeli itu gimana itu Pak? Dulu itu kalau di Eropa itu kan diklaimnya sebagai Karsinogenik. karsinogenik gitu. Tapi sebenarnya zat-zat yang aktif gitu, di samping karsinogenik sering juga sebagai apa? Ada manfaatnya. Oh gitu. Tapi mungkin ini tergantung dari segi sudut penelitiannya. Nah, dari sisi satu manfaat, sisi lain apa sebagai karsinogenik tadi gitu. Itu zat alam itu sepertinya biasa lah Pak. Iya. Dia punya kayak semacam dua tangan lah gitu. Yang saling bertolak belakang. Itu sumbernya dari mana kalau pengolahan Pak di pabrik? Yang sebenarnya antraklinar itu dulunya itu ada juga dari pestisida, tapi sepertinya udah nggak ada yang pakai. Kemudian sekarang itu banyak dari pengolahan Pak. Iya. Sebenarnya dari biomasa yang dibakar tidak sempurna. Oh, asap ya. berarti. Asap. Teh yang berbau asap, insya Allah, insya Allah antraklinarnya di atas ambang. Itu. Oh. Atau pengolahan terpapar asap lama gitu. Kan ngolah teh itu jangka waktunya cukup lama Pak. Teh hitam sampai juga bisa 12 jam mulai dari pelayanan sampai ini, bahkan lebih sampai 20 jam. Teh hijau pun demikian. Iya. Teh hijau pun juga bisa sampai 16-18 jam kan. Selama itulah kalau pemakaian bahan bakar terutama biomasa tidak sempurna pembakaran dan tidak bisa mensplit, Iya. menyingkirkan asap dari proses ini, ya nempel. Nah, solusinya kan itu bisa diatasi. Kalau menggunakan gas kan mestinya kan hampir nggak ada kan Pak? Istilahnya umpama ada masih di bawah. Oh, Karena di memang bawah, ya. sebenarnya kalau kita menurut kadar seringnya itu di daun itu juga walaupun di bawah 0,01 Ya, itu ada. ya. Gitu. Tapi di bawah. Iya. Berarti solusinya itu, tapi gimana Pak? Pakai gas harganya mahal. Ya itu makanya kayu Iya. diproses supaya dia itu pembakarnya Lebih sempurna sempurna. gitu, ke arah sana sebenarnya. Berarti cyclone burner lebih bagus. Wood pellet ada peluang. Wood pellet juga, asal memang saat pembakaran itu harus continue ya kalau memasukkan Masukkan umpan itu terus. supaya nggak terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Jeda Kadang-kadang kan antara kalau ada jeda kan jadi Ya. nggak sempurna gitu, jadi drop suhu asap gitu. Itu yang bikin. Oh, iya. Tapi pada prinsipnya secara teknis kan bisa dikurangi itu kan Pak. Ya, Teknis. sebenarnya dengan pembakaran semua itu ukuran partikelnya Ya. kalau seragam dan kecil, bukan kecil banget ya, itu dan kering. Kalau kering itu sebisa mungkin di bawah 15% itu relatif lebih aman lah, Iya. karena kan lebih sempurna. Iya. Tapi kan industri yang belum siap merubah itu kan juga tidak mudah Pak. Tidak mudah Nah. pengelolaan bahan bakar Ya. ini Pak, yang tidak mudah itu. Nah, biasanya udah kayu gede-gede gitu. Wah, gede-gede mana? Wah. Ya jarang, tengah-tengah akan kering dan akan sempurna itu Ya. juga Iya. jarang. Dan yang wood pellet dari ini biasanya yang industri yang sudah Ya.
gede dan mapan. Mapan, ya. Udah mapan. Rakyat gitu. Berarti kan udah selesai Pak. Kita PA sekarang, sering dikomplain juga kan. Bila PA itu dari apa ya? Gulma ya? Oh, di Semarang itu sih dari Gulma ya. Oh. Dari Semarang Gulma. Jadi hilang yang satu sudah teratasi, sebenarnya sudah teratasi. Iya. Tinggal yang lain ikut gitu. Ya, Ikut. Yang sudah berhasil gitu. Iya. Secara ini kan sebenarnya udah dapat nih menghilangkan atraksional. Nambah lagi. Iya. Dulu Volpet, Oh. PWT. Volpet itu apa sih Pak? Dulu dari ini Pak, dari Pohon pelindung ya Pak. apa namanya itu, kalau di pengolahan itu terjadi pengeringan, pelaiban itu kadang kan menjadi apa namanya itu, abu arang gitu Pak. Oh. Nah kalau makan sate yang arang gitu Volpet gitu. Oh ya. Gos, Itu yang itu orang yang sama membuat. itu yang peserta itu apa? Anti sate memang. Iya. Anti sate itu karena pembakaran dibakar itu. ada hitam-hitamnya ini Yang karsin- terbakar karsinogenik itu. Ya, kan gitu. Kemudian, Nah, nah sebenarnya bagi orang Indonesia senang pula ya rasanya Gosong. Pak. Gosong itu. pada setengah Pak, Iya. ada roastingnya itu. Roastingnya kalau Ada kopi. roasted itu. Tapi sebenarnya roasted itu kan nggak sampai karbonisasi lah, Iya. nggak sampai. Gitu. Terus Pak, tapi yang ini kan kalau gulmanya terkendali bagus, ya kan pasti kan nggak terkontaminasi. Iya. PA itu tadi. Iya, Bolak-balik kan pada apa ya? GAP apa ya? ya sebenarnya kan kalau ada gulmanya sebenarnya kalau di testing mungkin Mbak Fitria yang peka itu keren Pak, tainted. Oh, Ada rasa gulma ini. Oh, Kalau Ada bola ya, ini. ada Oh. bola ini, gulma itu tuh. itu makanya ini apa Dan tester iya itu kan. sebenarnya Banyak Pak yang bisa antara hubungan testing dengan yang apa? Dengan senyawa kimia yang dikomplain-komplain, cuma dia lebih peka gitu. Iya kan kan pakai Hal alat atau ya. non kita nggak bisa peka. Tapi indikatornya bahwa Iya. asap tadi peka ya Mbak ya. Iya. kalau asap itu Gimana? susah sih Pak. Kalau kita menghilangkannya susah dan itu sangat mengganggu banget di rasa gitu apalagi. Ya. Kalau glifosat kan memang bisa dihindari. Ya. Tapi meskipun glifosat itu termasuk herbisida yang apa 1.000.000 umat juga itu. Makanya, Pak. Banyak. Mencari penggantinya itu ya Iya, itu tadi. yang harus dilakukan. Dilakukan. Bapak sudah cemaran-cemarannya apa sudah kita bahas semua ini. Dan harusnya kalau aku sudah bisa teratasi. Ya, semua tadi sebenarnya relatif bagi yang sudah konsen bisa mengatasi. Tapi tidak banyak lah yang bisa mengatasi. Maksudnya tidak semua orang Indonesia bisa. Mungkin masalahnya biaya Pak. Nah, kita industri kita itu nanti untuk atasi itu bisa sebenarnya. Iya. Tapi nanti HPP cost-nya naik kan. Jadi ruginya lebih besar lagi. Kan gitu. Iya. Masalah Cuma gulma sebenarnya itu. mungkin yang nggak bisa itu ngujinya nggak mampu gitu. Nah, iya. Tapi sebenarnya di lapangan ya tadi mesti HPP naik karena harus pakai bahan bakar khusus. Nah, Khusus dengan kadar air yang sudah iya, standar tadi. standar. Wood pellet itu kan sudah standar Pak. Iya. Pasti dengan wood pellet nggak mungkin bikin wood pellet kadar airnya misal 30% kan mesti nggak jadi wood pellet kan Iya, gitu. iya. Jadi kemudian kalau serbuk memang masih Pak, Harus keringnya betul. betul keringnya betul. Iya. Oke, sampainya udah jelas ya. Iya, sama kok ngalamun gini. Memikirkan asap. Iya Pak, kalau udah asap itu langsung deh Pak. Iya, antraquinon. Karena isunya sekarang baru merebak ini Pak. Lagi ya Pak ya. Ya, sedang merebak. Merebak lagi kali ya. Merebak lagi Pak, dulu Iya. udah pernah Pak kayak Udah ramai gitu udah teratasi kan Iya. ke Eropa. Iya, tapi sekarang masalahnya dalam negeri. Dalam negeri. Dalam negeri Dalam muncul, negeri Pak. muncul Ya. dengan kadar yang sama. Iya, iya. Kan pasti petani dan lain sebagainya itu bisa tidak lolos. Oh. Bisa tidak lolos. Kalau diuji. Aduh, Kalau itu menjadi Pak BPOM dalam rangkaian keamanan pangan itu kan wajib Pak. iya. Iya. Semua nggak bisa beredar di Indonesia gimana? Iya. Ya nanti kita cari solusinya. Iya iya. Bagaimana apakah memang levelnya harus segitu
atau bantuan teknisnya ya kan. Iya, levelnya mungkin ya. Nah, Tapi mungkin itu sebelumnya mungkin untuk Oke, melindungi sebenarnya. melindungi. Karena teh ini juga impor. impornya juga Impornya banyak, ya. belum, dan diduga justru tidak sebagus Kita, Indonesia ya. gitu loh Mas. Yang Ternyata impornya, Pak. Iya, impornya. ini kan insight yang baru, wawasan yang baru. Iya. Terima kasih Pak Sabri sudah bincang-bincang dan Bu Fitria mengenai kualitas teh beserta uji-ujinya termasuk organoleptik tadi. Terima kasih pemirsa. Ini kameramannya sudah pegel begini ya kan. Iya, ini Udah lama. sudah lama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.